syariah lagi. Di video sebelumnya aku udah pernah bikin video ekonomi syariah itu mudah atau sulit sih. Dan di sana juga ada beberapa teman-teman yang komen. Dan sekarang aku bakalan bahas lagi tentang ekonomi syariah bareng sama teman-teman aku. Sebelum masuk ke videonya kita perkenalan dulu aja ya. Kenalan aku nih? Formal atau gaul? Enggak usah. Oke, gue dari daerah Akbar. Ya, saya sendiri seperti ya. Gue Ikram Biasa. Wes. Jadi teman-teman sekalian, Kita itu siapa? Dan mereka ini bakalan ngebantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari video sebelumnya. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Boleh. Dengan senang hati. Boleh sih. Apa sih alasan kalian masuk ke jurusan ekonomi syariah? Oke, baik. Jadi jurusan ekonomi syariah ya. Menurut saya, ekonomi itu merupakan salah satu faktor terbesar untuk mengekspansi peradaban, ya, di mana ini merupakan stakeholder di dalam sebuah negara. Katakan, saya berangkat daripada minoritas Indonesia Timur, di mana dengan tujuan setelah mempelajari ekonomi syariah itu bisa mengadaptasikan atau mengejawantahkan teoritis yang dipelajari di kampus untuk bisa diterapkan di masyarakat. Karena problematika yang saat ini terjadi itu orang menganggap bahwa ekonomi syariah itu kayak sama aja gitu kan, sama aja kayak mereka itu secara apatis gitu, menjudge langsung gitu bahwa ekonomi itu sama aja, yang membedakan cuma akad-akad doang gitu kan. Ini tanggapan antum gimana nih? Kalau ekonomi syariah itu yang bedanya cuma akad-akadnya doang gitu. Jadi secara apatis itu akhirnya disepelekan gitu. Yang naon sih maksudnya? Ya betul sih. Apalagi kita negara Islam juga termasuk terbesar di dunia ya. Ya, betul. Jadi kenapa Indonesia itu nggak menerapkan gitu ya ekonomi syariah? Sedangkan Indonesia itu adalah salah satu negara yang muslimnya terbesar. Secara Kita itu kalau di Asia Tenggara itu Malaysia lah sama Indonesia. Tapi yang Indonesia itu lebih menurun gitu, atau lebih tidak berkembang secara kualitas penerapannya ya. Sedangkan di Malaysia itu mereka sudah lebih tinggi ekonomi syariah. Nah, jadi mungkin dari sisi pengalaman atau mungkin dari sisi edukasi ya bagi teman-teman atau rakyat Indonesia ya, dari ekonomi syariah. Nah, mungkin kendalanya di situ. Nah, itu dia Edukasi. ya saya. Oke, baik, itu alasan saya ya untuk mengambil jurusan ekonomi syariah. Ada juga beberapa alasan yang juga fundamental dari teman-teman, silakan kemukakan. Iya. Ya, kalau menurut saya sih kenapa kita harus belajar ekonomi syariah, terutama kita kan sebagai seorang muslim juga wajib untuk mencari ilmu ya, terutama juga ilmu dalam sisi agama, tentunya Islam ya. Diwajibkan karena kita sendiri bukan hanya untuk dirinya saja, tapi nanti ilmu itu bisa membawa kita menambah amal kita lah nanti kelak di sana. Dan juga tentunya ekonomi syariah ini kedepannya menjadi primadona lah di keuangan dunia ya. Contohnya sekarang negara-negara Eropa juga banyak yang menerapkan sistem ekonomi ataupun cara-cara yang syariah. Ada pertanyaan nih. Iya, bagaimana pertanyaannya? Ada harapan dulu ya. Iya. Bahwa kedepannya itu ada peluang ekonomi syariah itu bisa menjadi primadona. Iya. Tetapi problematika saat ini itu seakan-akan basis Indonesia yang secara populasi umat Islam yang begitu banyak itu dilihat sebagai momentum di mana embel-embel syariah ini yang dipakai untuk menggait customer konsumen umat Islam Indonesia. Sedangkan secara esensi syariah atau penerapan mengejawantahkan secara teoritis itu kan udah oke banget Islam gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kayak hotel-hotel syariah katakan. Kayak ya yang ada di realitas misalkan. Betul. Hotel-hotel syariah tapi open BO ya kan. Contoh apa itu? Contoh sederhana gitu. Kamu aja sih itu. Iya, maksudnya kan ini kan kontradiktif lah. Bahwa kita emang muslim nomor 1 di dunia kan. Gitu kan. Dan salah satu yang menghambat adanya penerapan ekonomi syariah itu menurut saya ya
orang memanfaatkan momentum kapasitas populasi Muslim Indonesia itu hanya sebagai momentum untuk menarik customer, tidak untuk memberikan kemaslahatan secara merata gitu kan. Kayak orang-orang misalkan banyak lah sekarang pinjaman yang berlebar-lebar syariah, dengan oknum-oknum lah katakan, dengan dalam tanda kutip syariah, padahal memang realitas yang regulasi yang diterapkan memang nggak syariah gitu. Jadi bisa disebutkan dengan politik agama ya, gitu kan. Jadi kita mengatasnamakan agama untuk keuntungan si perusahaan itu kan, tapi bukan untuk maslahat semuanya. Sedangkan untuk dasarnya kan itu kan, untuk dasar syariah itu kan kita untuk memberikan kemaslahatan, keberkahan gitu, bukan hanya simbiosis mutualisme lah. Nah, bukan hanya profit oriented gitu ya, tapi ada keberkahan di sana, ada kebermanfaatan. Kita menolak gitu kan eksploitasi gitu kan. Sedangkan sekarang kan besar-besaran gitu kan, nggak peduli ya kan orang tuh. Ntar ada pelacuran syariah. Jangan, saya ganti bos. Wah, orang lihat itu atau mungkin jadi ini ya, bukaan. Oke lah, ya sudah. Itu alasan yang kedua ya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Zek. Oke, dan mungkin saya mah nggak terlalu paham ya dengan ekonomi syariah, karena saya masuk ekonomi syariah itu nyemplung gitu, jadi dijeburin ya terpaksa saya harus berenang gitu. Nah di situ ya mulailah ya udah terlanjur basah ya berenang gitu, harus sampai ke pinggir gitu kan, harus sampai ke darat, jangan sampai tenggelam. Tapi nah di situ dia ilmunya dapat lah. Nah dari awal ekonomi syariah dari dasar-dasarnya hingga paham akar dasarnya sampai hadis-hadisnya, dan ternyata itu ekonomi syariah itu benar-benar beda sih. Kalau emang sisi dari konvensional itu adalah bunga, tapi untuk syariah itu adalah margin, dan marginnya itu nanti digolangkan, bukan seperti bunga yang diambil posisinya itu untung untuk mereka satu pihak gitu. Kalau margin itu nanti digolangkan kepada kayak umat gitu ya, kemaslahan teman-teman semua gitu, umat muslim juga kan gitu. Dan itu enggak, misalkan kita jangkanya panjang misalkan dalam cicilan gitu ya. Nah cicilan itu kalau di konvensional 1 bulan 2 bulan itu kerasa sama, tapi beda itu bunganya nambah-nambah gitu kan. Tapi kalau untuk syariah itu semua flat, jadi nanti marginnya ditentuin dari awal gitu kan. Jadi kalau mau 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan sampai ratusan bulan juga tetap segitu marginnya. Nah itu bedanya. Jadi jangan sampai salah paham untuk teman-teman, sama aja, malahan syariah itu lebih besar gitu, padahal enggak kalau dihitung-hitung itu. Jadi kalau misalkan kita pinjam uang di konvensional itu emang di awalnya kecil, tapi nanti makin bunga, apalagi bunga 1 hari doang ya. Betul. Bunga 1 hari udah ribu gitu kan, hampir bisa 50%-nya gitu ada gitu kayak gitu. Betul kan kayak gitu kan? Betul. Ini kata ibu profesi saya. Mungkin itu jadi alasan saya masuk ke ekonomi syariah nggak ada alasan sebenarnya, cuma saya itu kejebur ya terpaksa harus berenang gitu kan. Manusia itu nggak ada yang kebetulan gitu, pasti ada Allah itu ngasih tempat buat orangnya yang memang cocok buat dia gitu. Apalagi kita sebagai umat muslim cocok lah ya masuk ekonomi syariah, betul kan? Jadi nggak mungkin lah kita masuk ke bank konvensional gitu. Jadi kan walaupun kita gaji gede gitu, tapi nggak syariah ya anggar-anggar wae kita nggak berkah gitu. Jadi cuma buat di dunia, dan di dunia juga kalau nggak maslahat rugi lah ya. Gitu. Kalau untuk syariah kita dapat untung, maslahahnya dapat, pahala juga dapat gitu. Nah itu mungkin dari saya. Oke, siap. Balik lagi ke ini. Balik lagi ke laptop. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertamanya nih. Ini sih kebanyakan orang yang nanya sih ya. Jadi ada dari beberapa pertanyaan yang sama. Disebutin? Boleh. Yang menurut saya begini, belum. Belum, oke, masih pilih pertanyaannya. Kalau ini nggak usah lah ya, karena ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain itu harus pintar hitung-hitungan apa enggak masuk jurusan ekonomi Siapa dulu syariah. nih? Boleh dari saya dulu. Boleh silakan. Silakan saya.
pribadi sih kalau hitung-hitungan memang secara ekonomi itu nanti berhubungannya dengan fulus dengan uang, otomatis kita harus bisa menghitung karena dikhawatirkan ketika tidak ya itu nanti proses lah. Kalau misalkan jago hitung itu kan nanti nilai plus ya nilai plusnya gitu dari segi pembelajaran yang nanti dilakukan. Kalau misalkan kita tekuni ya memang harus mahir lah dalam berhitung karena nanti salah satu fondasi ketika berbisnis juga berwirausaha maupun perusahaan itu kan dari faktor cash flow-nya ya berapa uang masuk dan keluarnya itu harus kita jelas harus dihitung. Jadi ketika nanti ada keuntungan kerugian tentunya bisa dicek transparan. Ya transparan juga nanti kalau mahir mah nanti proses lah. Oke nih, jadi untuk anak-anak yang mengambil jurusan ekonomi syariah, kalian itu harus pintar matematikanya, minimal bisa penambahan dan juga pengurangan lah ya. Dan yang paling penting itu kalian harus teliti, apalagi nanti di pelajaran akuntansi, nolnya lebih 1 aja itu bahaya banget. korupsi. Satu ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini juga banyak banget nih ditanya sama orang-orang. Kak, gimana harus pintar baca Al-Quran nggak? Kak, gimana ada pelajaran bahasa Arabnya nggak? Terus kita nanti bacanya gimana? Aku nggak bisa baca Arab nih. Nah, gimana tanggapannya, Bang Ikro? Arab botak. Arab botak. Arab gundul. Arab botak. Siapa yang mau jawab? Arab gondrong. Siapa yang mau jawab? Boleh dari siapa aja. Mau dari siapa? Mau. Dari Sip, Cindy. sip. Boleh. Barusan itu pertanyaannya harus pintar baca Al-Quran. Bisa bahasa Arab, terus baca Arab juga, dan ya pokoknya yang per-Arab-Araban lah. Jadi ini kan masuknya ke kuliah gitu ya. Kuliah kalau misalnya. Nah, untuk semester 1 itu kita dikenalin dengan pelajaran-pelajaran dasar. Ya bahasa Arab juga nanti diajarin, bahasa Inggris juga diajarin. Terus untuk baca Al-Quran ya masa kita udah gede gitu ya, itu udah wajib. Di Palestina itu anak kecil udah tahu Tufatul Afal. Tufatul Afal tahu? Yang dulu roji rahmatil ghafuri itu Dauman nama Sulaiman. buat Jam juri. nah yang itu udah anak kecil TK, sebelum TK juga ya udah hafal mereka, padahal dia orang Palestina bahasa yang berbeda, itu bahasa Al-Quran. Nah kita sebagai umat Islam seharusnya malu lah kalau udah gede itu nggak bisa baca Al-Quran, dan itu harus jadi lumrah kalau kita harus bisa baca Al-Quran, minimal baca, nggak usah ngafal juga nggak apa-apa, yang penting bisa baca. Dan nanti yang meyakinkannya itu apa gitu kan, sisi syariah itu adalah Al-Quran, hadis, dan juga istimewa ulama. Al-Quran harus diterangin kepada orang yang belum mengerti gitu kan, terus hadis juga nanti harus dibacakan kepada orang yang mau masuk ke dunia ekonomi syariah juga, nanti istimewa ulama sebagai penambahnya juga. Nah jadi kenapa harus baca Quran? Harus bisa gitu ya, harus bisa, nggak usah dihafal juga nggak apa-apa, yang penting bisa. Bahasa Arab juga diajari, bahasa Arab juga. Untuk yang lainnya ya apalagi bahasa Arab, pintar bahasa Quran, terus Ya, sama baca-baca Arab. ya gitu. Udah lah ya. Segitu doang. Gak usah khawatir berarti. Betul. Nanti juga bakalan diajarin, dan selama kitanya mau belajar pasti bisa. Yes. Ya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan ketiga nih. Ini dari Dewi Mayangsari. Lulusan ekonomi syariah nanti kerjanya di mana, Kak? Karena pernah dengar kalau sarjana ekonomi syariah itu rada susah nyari kerjanya, mending ngambil ekonomi biasa aja katanya. Kebetulan aku juga mau ngambil ekonomi, cuman bingung mau yang ekonomi syariah atau ekonomi konvensional. Siapa nih yang mau menjawab? Siapa? Silakan. Singkat, padat, cuma gampang. Gampang. Apa? Ayo. Apa? Saya. Oh, boleh, Mangga. Bisa diulang? Ya, jadi Kerjanya di mana lah gitu gitu lah. sih. Jadi begitu sih kalau kita mau bekerja, sebenarnya mas setiap pekerjaan itu ada lah, pasti ada lowongan kerjanya lah gitu. Nanti setiap perusahaan itu pasti ada, karena kan sekarang yang syariah itu sudah berkembang, apalagi sekarang udah ada bank syariah, terus juga perusahaan-perusahaan yang pembiayaan juga kan ada, kayak BMT juga ada, operasi syariah juga ada. Jadi tidak usah khawatir lah, lowongan kerjanya pasti banyak. Dan tentu nanti kedepannya kan kalau kita memiliki jiwa wirausaha, kita kan bisa nanti membuka
kayak apa sih, koperasi syariah lah, ataupun kita berusahanya dengan tentunya akad-akad syariah. Jadi tidak mungkin kita syariah. ya kalau cuma label ya. Tentunya tidak apa ya, nanti berkembang diri kita ketika kita mengenal keilmuan ekonomi syariah, pasti terbuka lebar ruang baik pekerjaan maupun wirausaha, karena kita nanti apapun kalau dalam syariah itu bernilai ibadah menjadi amal juga gitu. Jadi ada nilai plusnya, dapat uangnya, dapat amalnya, insya Allah. Nambahin. Boleh, Pak, silakan. Nambahin, bener kayak barusan. Untuk cari kerja itu mungkin sebagian orang cari kerja itu jadi otomatis pikirannya ke uang gitu ya. Tapi kalau kita yakin kepada kita yang belajar dengan ekonomi syariah, itu kan di situ ada syariah dan di situ adalah nilai agama. Nah, Allah nggak akan ngebiarin kita pengangguran lah. Mungkin kita akan menjadi pengusaha, nggak usah jadi karyawan, pengusaha. Dari nanti juga kan diajarin wirausaha gitu ya. Nanti dasar-dasarnya untuk berwirausaha bagaimana, dan siapa tahu kita bakal bisa membuka koperasi syariah. Jadi membuka orang-orang kerja. Ya betul, mengajak orang bisa masuk ke ekonomi syariah. Membuka lapangan kerja ya. Tuh. Nah, tambahin lagi. Oke, boleh ya saya sedikit masukkan ya, komentar juga. Jadi pandangan yang seperti tadi itu menurut saya itu sangat skeptis ya. Skeptisisme seperti ini itu berangkat daripada keraguan. Ya, keraguan bahwa ekonomi syariah itu diragukan. Iya. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman, yang namanya rezeki ya, itu memang sudah diatur gitu kan. Karena emang kita berbicara persoalan syariah, tidak terlepas dari yang saya titik beratkan di sini itu ikhtiar kita untuk belajar gitu kan. Toh ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya kan? Banyak ya slogan-slogan begitu beredar di masyarakat, tapi hanya sebatas slogan. Kemampuan untuk menjawantahkan itu seolah-olah berat. Kenapa? Ada skeptisisme tadi, keraguan terhadap syariah. Maka sekarang mari kita yakin bersama-sama di dalam kesyariahan ini gitu kan, karena tidak hanya sebatas materi bos, ya kan? Ini tuh untuk apa kita hidup cuma sebentar gitu. Janganlah perbanyak materi, kan sih sebenarnya. Oke, sekian, thank you. Nah, Kira-kira jadi mau lagi. pemaparan bagi siapa barusan Dewi ya? Dewi yang bertanya itu kerjanya di mana? Mungkin kalau untuk mencari kerja ya, tujuannya mencari kerja bisa banyak gitu. Tujuannya kemana? Kayak menjadi guru juga bisa. Ya, jadi dosen ekonomi syariah bisa. Terus menjadi di bagian akuntansi. Nah, itu di perbankan syariah apalagi banyak. Nanti kan kita juga ekonomi syariah itu bisa masuk ke hukum syariah Ya, dan lulusannya itu yang perlu diketahui, lulusannya tetap SE loh. Betul. Jadi sarjana nggak harus ke yang berbau agama, tapi nanti juga masuk ke yang konvensional mungkin, tapi kita bakal mencari yang nilai agamanya dilebihkan. Jadi nggak usah ke konvensional teh kita saya ada ekonomi syariah tapi terjun ke sini, udahlah ikutan tempat kerja itu aja lah. Jadi kan sisi syariah kita mubazir gitu ya, selama kita kuliah hilang gitu. Tapi ya kita bisa menilai lah mana yang oke, mana yang maslahah gitu. Jadi Mana yang oke, mana yang masalah gitu. saya Gitu. juga tahu sih kan. Jangan sampai ambil dulu ya. Oke nih, jadi sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah kalian tanyain di video sebelumnya, itu udah hampir kejawab nih di video ini. Oh, masa? Iya, seriusan. Kayak tadi nanya kan kerjanya gimana, terus ada juga yang nanya lagi kalau misalkan kita kuliahnya di jurusan ekonomi syariah tapi kerjanya di konvensional itu gimana. Tadi itu kan udah dijelasin, sebenarnya ya kita tinggal ambil yang oke-nya dan juga yang maslahahnya, jadi sama-sama oke. Nah, satu pertanyaan lagi, ini bukan pertanyaan sih. Alhamdulillah Kak baru keterima SNMPTN Ekonomi Syariah Undip. Alhamdulillah praktirannya. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang udah masuk ke ekonomi syariah jangan cuma coba-coba, tapi dicoba. Saya juga awalnya kayak gitu, udah asal pingin menyerah gitu. Tapi ketika kita sudah nyelam ya bener harus berenang gitu.
kalau berenang nggak bisa berenang ya nyemplung gitu. Monoton gitu nanti kan. Iya. Kalau kita udahlah yang penting mah lulus, itu mah aneh, orangnya tujuannya nggak ada ya udah gitu kan. Dinamis. Ya itu bagi teman-teman yang udah masuk, alhamdulillah lah. Keep istiqomah. Istiqomah. Selamat. Oke, mungkin sekian videonya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau kalian tanya lagi, tinggal komen aja langsung di bawah. Insya Allah bakalan kita jawab lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa subscribe juga channel mereka. Apa namanya? Ikhwan Jarambah, Cengko. Republik Selawat. Linknya akan ada di description box di bawah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih. Langsung masuk aja ya. Dari Oke. siapa? Ini Semuanya aja siapa yang yang mau jawab aja lah. Ini yang pertanyaannya dari siapa? Oh,